Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sudah sepantasnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang tak pernah putus kepada kita. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda besar kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah satu-satunya Nabi. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman kemusyrikan menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini, yaitu Al-Islam. Baik, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan untayan-untayan hikmah yang insya Allah bermanfaat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini. Dengan saya beri judul makna ibadah puasa. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Wajib bagi setiap orang mukallaf yang balik dan berakal. Ibadah puasa termasuk dalam rentetan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, dan keempat adalah ibadah puasa. Ibadah puasa mulai diwajibkan pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau 2 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ibadah puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bukanlah suatu ketentuan yang sama sekali baru. Jadi ibadah puasa ini bukan ibadah baru-baru, tapi ibadah ini pernah dilakukan oleh para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, seperti Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan lain-lain. Bahkan risalah puasa Nabi Daud menjadi salah satu puasa yang memang dianjurkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, bagi kita semua, yang biasanya kita sebut dengan puasa Daud. Sistem puasanya selang-seling. Berkenaan kewajiban ibadah puasa dalam Al-Quran terdapat di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, kata panggil mengarah kepada 3 objek: dekat, tengah-tengah, jauh, qarib, mutawasid, dan ba'id. Disebutkan 361 di dalam Al-Quran. Ayyuha, ayu, ha tanbih disebutkan 150 kali di dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali di dalam Al-Quran, mengarah kepada semua objek besar kecil, perempuan laki-laki, dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah ingin merintahkan kepada kita bahwasannya, wahai para orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki keyakinan, wahai orang-orang yang memiliki kepercayaan bahwa aku adalah Tuhanmu, wahai orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah azza wa jal. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Di sana dikatakan kutiba, bukan katabah. Kalau kita cari makna kataba yaktubu yang artinya menulis.
Kalau kita cari di kamus ma'ani, kataba yaktubu ada 3 makna. Makna pertama bisa diartikan menulis, mencatat. Makna yang kedua mengkaji. Makna yang ketiga mewajibkan. Maka makna kataba di sini mengarah kepada makna yang ketiga, yaitu kewajiban. Tapi dikatakannya kutiba dan bukan kataba. Kutiba adalah pasif dan bukan aktif. Kalau pasif berarti tidak ada subjek di sana. Kalau misalkan seandainya dikatakan kataba, ya ayyuhalladzina amanu, kataba, maka kataba itu adalah kata aktif. Sehingga kalau aktif berarti harus ada subjek. Umpama seperti Ahmad memakan nasi, maka subjeknya Ahmad. Apa yang dimakan Ahmad? Nasi. Kalau misalkan pasif berarti nasi itu dimakan Ahmad. Tapi kalau di sini dikatakan kutiba, tidak ada subjek di sini. Siapa yang diperintahkan? Kita sebagai umatnya. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tidak ada Allah. Hanya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Seakan-akan kita seseorang yang sudah beriman sudah tidak usah ada objek, sudah tidak usah ada subjek di sana. Subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita. Jadi di sana dikatakan pasif. Amanu, orang-orang yang beriman, tidak ada kata subjek. Jadi seakan-akan memang Allah sudah yakin bahwa kepada orang-orang yang beriman Allah sudah memerintahkannya. Dia yakin, dia percaya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas kalian orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun adalah esensi tujuan dari ibadah puasa itu sendiri. Maka berkenaan kewajiban ibadah puasa di dalam hadis dari Thalhah bin Ubaidillah, ketika itu Rasulullah ditanya oleh seorang yang bertanya kepadanya, faqala ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minasyam. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Akhirnya Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan. Kata Rasulullah, puasa Ramadan. Di sini ada pengecualian, ila ang tatawwa, kecuali engkau berpuasa sunnah. Sahabat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa biasanya disebut dengan kata saum, kalau tidak saum, siam. Saum disebutkan sekali di dalam Al-Qur'an dan siam disebutkan 9 kali di dalam Al-Qur'an. Berasal dari kata soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya menahan. Kalau dalam bahasa Arab al-imsak, imsak, menahan. Tetapi menahan di sini masih umum. Bisa menahan untuk tidak berbicara, menahan untuk tidak maksiat. Intinya apapun itu bersifat menahan. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar menahan minum, tetapi masih dalam konteks umum. Imsak, menahan apapun itu, segala sesuatu, atau berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkannya atau menjauhkannya. Maka di sini ada as-saum, di sini ada as-siyam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah ke-26 surah Maryam, surah yang ke-19 surah Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini. Maryam tidak memiliki suami. Maryam tidak memiliki pasangan, tetapi ia mengandung. Maka orang beranggapan negatif kepada Maryam, kau zina dan lain sebagainya. Maka Allah memerintahkan kepada Maryam untuk diam, biarkan bayinya yang menjawab. Dan itu termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat di atas berkenaan tentang saum. Jadi di sana dikatakan inni nazartu lirrahmani sauma, berarti di sini tidak mengarah kepada ibadah puasa Ramadan, ibadah puasa yang memang saat ini sedang kita lakukan, tetapi di sini masih dalam konteks umum.
Menahan apa? Maryam menahan untuk tidak berbicara. Kalau siam, dia mengarah kepada ibadah puasa Ramadan. Maka secara etimologi diartikan menahan, tapi kalau secara terminologi istilah syarak diartikan ibadah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang dapat membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Makan, minum, dan bersenggama dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari diniatkan serta lillahi ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Dikatakan makan dan minumlah hingga jelas bagimu, hingga terang bagimu, hingga terlihat bagimu fajar, dan sempurnakanlah puasamu, sempurnakan puasa hingga malam hari. Maka di sini bukan hanya sekedar maghrib buka selesai, puasa berarti selesai, tidak, tapi disempurnakan di malam hari. Ada ibadah tarawih dan sholat-sholat ibadah-ibadah malam dan sebagainya. Maka para jamaah sekalian, semoga bulan Ramadan pada tahun ini kita diberikan istiqomahan dalam melakukan suatu hal yang telah Allah perintahkan, dan semoga kita selalu diberikan kekuatan, ketakwaan kita, keimanan kita, semoga selalu diberikan keistiqomahan, dan semoga kita semua terjauh dari segala hal-hal yang Allah larang, dan semoga kita semua menjadi hamba yang taat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena kekurangan hanyalah milik saya pribadi dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.